Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak akan mencoba membahas mengenai contoh soal pola bilangan. Ini adalah request dari salah satu siswa kita. Pertanyaan yang pertama adalah jumlah dari barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan 40. Nah, langkah pertama adalah kita tuliskan dulu pola bilangannya. 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan 40. Kemudian kita urutkan ya. Kita punya bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Ini artinya ada 5 bilangan. Kemudian setelah 10 pasti ada 12, 14, 16, 18 sampai dengan 20. 5 bilangan juga. Artinya kalau sampai 40 berarti kita kan lihat satu baris ini terisi oleh 5 bilangan. Satu baris terisi oleh 5 bilangan. Ya, masing-masing akan ada berapa baris? Jelas akan ada ini 10, 20, kalau 30 sampai dengan 40. Berarti akan ada 4 baris. Sehingga jumlah bilangannya seluruhnya ada 20 bilangan. Seluruhnya ada 20 bilangan. Sehingga kalau kita jumlahkan begini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah sampai dengan tambah 40. Ini kita misalkan dengan A. Ya. Kemudian kita balik. 40 ditambah dengan 38 ditambah dengan 36 ditambah dengan 34 sampai dengan ditambah dengan 2. Ini juga sama dengan A. Setelah begini kita jumlahkan. Ya. Ini kan ada 40 tambah 2 jadi 42. 38 tambah 4 juga 42. 36 tambah 6 juga 42. 34 tambah 8 juga 42. Kemudian 40 tambah 2 juga 42. Kemudian A ditambah A jadi 2A. Nah, kita tahu ini jumlahnya ada 20 suku. 20 suku. Sehingga kita akan punya 20 kali 42 itu sama dengan 2A. Kemudian di sini ya Bapak jelaskan lagi di sini 2A kita pisah aja ya, kita balik. 2A sama dengan 20 dikali 42. Sehingga A sama dengan 20 kali 42 dibagi dengan 2. Ini dicoret ya. 20 bagi 2 itu 10. 10 kali 2 jadi 420. Jadi jawabannya adalah 420. Itu. 2, yaitu jumlah dari barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 41. Langkah pertama di sini kita tuliskan bilangan yang kurang dari 10 dulu. Ini untuk mengeneralisasi seperti contoh yang pertama tadi. Nah, ternyata di sini ada 5 bilangan. Kemudian kita lihat dari 11 ke 13 sampai dengan 19. Ini juga 5 bilangan. Kemudian sampai dengan 29, ini juga pasti 5 bilangan. Kemudian sampai dengan 39, ini 5 bilangan. Nah, setelah ini kita jumlahkan di sini ternyata ada 20 bilangan. Kita belum sampai ke 41, baru sampai ke 39. Jadi 1 ditambah dengan 3 ditambah dengan 7, ditambah dengan 5 ditambah sampai dengan 39 kita misalkan A. Kemudian kita balik. 39 ditambah 37 ditambah dengan 35 ditambah dengan sampai ditambah dengan 1 sama dengan A juga. Kemudian kita jumlahkan. 40 ditambah 40 ditambah 40, ini semuanya sama ya, ditambah 40. Nah, yang 40 ini semuanya ada 20 bilangan atau 20 suku. Ya, jadi sama dengan 2A, ini ditambah. Sehingga kita bisa menyelesaikan ini adalah 20 dikali dengan 40 sama dengan 2A. Atau dengan kata lain 2A sama dengan 20 kali 40. Sehingga A sama dengan 20 kali 40 dibagi 2.
Kita bagi 20 dengan 2 yaitu 10. Sehingga bilangannya adalah 10 kali 40 adalah 400. 400 ini adalah jumlah dari bilangan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan ditambah 39. Ini jumlahnya adalah 400. Sementara yang belum dijumlahkan adalah 41. Tinggal ditambah 41. Jadi 441 untuk penjumlahan bilangan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan ditambah 41. Ini jawabannya. Lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan dua suku berikutnya dari bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, ini adalah termasuk ke barisan bilangan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini yang bagaimana? Ini adalah suku pertama dan keduanya sama. Kemudian suku ketiga diperoleh dari penjumlahan 1 ditambah 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian berikutnya diperoleh dari 2 ditambah 1. Jadi 3. Kemudian berikutnya diperoleh dari 3 ditambah 2 yaitu 5. Kemudian berikutnya, suku berikutnya berarti 3 ditambah 5 yaitu 8. Suku berikutnya berarti 5 ditambah 8 yaitu 13. Suku berikutnya 13 ditambah 8 yaitu 21. Jadi suku berikutnya 21. Kemudian setelah 21 berarti ini diperoleh dari 21 ditambah 13 yaitu 34. Oke. Ini dua suku berikutnya. Kalau ditanya suku berikutnya kembali berarti kita tinggal jumlahkan 34 ditambah dengan 21 yaitu 55 dan seterusnya. Itu barisan bilangan Fibonacci. Kemudian bilangan yang keempat, ya, contoh yang keempat. Tentukan 3 suku berikutnya dari bilangan 4, 5, 7, 10, 14. Nah, kita lihat. Pertama 4. Kemudian setelah 4 menjadi 5. Berarti ini ditambah dengan 1. Kemudian dari 5 ke 7 berarti ini ditambah dengan 2. Gitu ya. Naik 1. Kemudian ditambah dengan 3 jadi 10. Kemudian ditambah dengan 4 jadi 14. Kemudian ditambah dengan 5 jadi 19. Ditambah berarti harus ditambah dengan 6 yaitu 25. Suku berikutnya ya, suku berikutnya berarti betul. Kalian tambah dengan 7. Jadi 32. Suku berikutnya tambah dengan 8 yaitu 40 dan seterusnya. Itu dua contoh. Kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 5. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25. Nah, kalau kita lihat di sini berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Kalau contoh yang sebelumnya beda di tingkatan yang pertama ini sudah sama, ada yang plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Atau plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Kebetulan kalau yang ini kita punya 1 ke 4 bedanya 3. 4 ke 9 bedanya 5. 9 ke 16 bedanya 7. 16 ke 25 bedanya 9. Sehingga di sini bedanya berbeda-beda. Ya, bedanya berbeda-beda. Sehingga kita lihat lagi perbedaan antara bedanya. 3 dengan 5, oh ternyata 2. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 9 tambah 2. Ternyata perbedaan yang samanya ada di tingkatan yang kedua. Untuk bentuk yang seperti ini, kita menggunakan rumus, ini ya yang harus kita ingat, UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah dengan C. Nah, ini adalah rumusnya yang harus kalian ingat. UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Nah, kita coba suku yang pertama. Ya, U1 berarti sama dengan, kita masukkan bilangannya, atau A-nya N-nya diganti dengan 1. Jadi A tambah B tambah C. Ini bilangan yang pertama itu atau U1-nya adalah 1. Kemudian suku yang kedua. N-nya diganti 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali A, 4A. Ditambah 2 kali B, 2B. Ditambah C sama dengan, kita punya suku keduanya 4. Suku ketiga. 3 pangkat 2.
dikali A. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 dikali A 9A. Tambah 3 kali B. 3 kali B ditambah C sama dengan bilangan yang ketiganya adalah 9. Kemudian suku yang keempat, boleh ya. Mau sampai 3 juga boleh. Mau sampai 4 boleh. Ya, ini hanya untuk menentukan rumusnya aja. 4 pangkat 2, 16. Berarti 16A ditambah dengan 4 kali B ditambah C sama dengan bilangan yang keempatnya adalah 16. Nah, sekarang kita sudah punya, ternyata yang suku yang pertama itu, 1 itu kita bisa tuliskan menjadi bentuknya A tambah B tambah C. Kemudian 4 kita tuliskan sebagai 4A tambah 2B tambah C. Kemudian 9 kita bisa tuliskan menjadi 9A ditambah 3B ditambah C. Kemudian 16 kita bisa tuliskan menjadi 16A ditambah 4B ditambah C. Dan seterusnya. Sekarang kita akan punya selisih. Selisih dari ini ya, ibu bapak atau anak-anak. 4A dikurangi dengan A adalah 3A. 2B dikurangi dengan B adalah positif 1B. C dikurangi C 0. Jadi kita punya 3A ditambah B. Kemudian selisih ke sini. Ya, 9A dikurangi 4A adalah 5A. 3B dikurangi 2B jadi positif 1B. C dikurangi C 0. Kemudian 16A dikurangi 9A ini adalah 7A. 4B dikurangi 3B adalah 1B. C dikurangi C 0. Sehingga kita akan lihat perbedaan yang tingkat 2-nya. 5A dikurangi 3A. 2A, B dikurangi B, 0. Ini 7A dikurangi 5A, 2A, B dikurangi B, 0. Nah, kalau kita lihat, berarti 2A yang ini saya kasih tanda persegi panjang. 2A ini sama dengan 2. Itu yang pertama. Kita tuliskan di sini. 2A sama dengan 2. Artinya A sama dengan 2 dibagi 2. A-nya sama dengan 1. Ini kita punya yang pertama. A sama dengan 1. Kemudian kita akan punya, saya kasih tanda lingkaran ya. 3A ditambah B sama dengan 3. 3A ditambah B yang kasih saya lingkaran. Ya, dari situ 3A ditambah B sama dengan 3. 3A tambah B sama dengan 3. Kita tahu A-nya 1. Berarti 3 kali 1 3 ya. 3 tambah B sama dengan 3. 3 kali 1 A-nya diganti dengan 1. Jadi B-nya sama dengan 3 dikurangi 3 atau B sama dengan 0. Ini yang kedua. Kita punya B sama dengan 0. Kemudian yang ketiga. Kita akan punya, saya tulis sebagai jajar genjang. A tambah B tambah C. Ini ya, ke sini. A tambah B tambah C sama dengan 1. A tambah B tambah C sama dengan 1. A-nya kita punya 1. B-nya 0. C-nya belum ada, sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1 dikurangi 1. Jadi C-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan punya A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Masukkan ke sini. Jadi UN sama dengan 1 N pangkat 2 ditambah 0 kali N ditambah 0. Jadi boleh dituliskan sebagai N pangkat 2. Ini rumus untuk subrumus ini. Semoga dipahami. Kita lihat contoh yang ke-6, yaitu tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 4, 6, 9, 13, dan seterusnya. Sama seperti contoh yang kelima tadi, kita lihat beda dari suku pertama kedua itu tambah 1. Beda suku kedua ke ketiga itu tambah 2. Beda suku ketiga ke 4 itu tambah 3. Kemudian dari 9 ke 13 tambahnya 4. Ini juga perbedaannya berbeda semua. Kemudian kita lihat ternyata dia samanya atau konstannya di tingkatan yang kedua, yaitu tambah 1 semuanya. Nah, seperti yang tadi, kita gunakan rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Nah, sehingga di sini kita coba masukkan kembali, kalau N-nya diganti dengan 1. Berarti 1 pangkat 2, 1 kali A tambah
1 kali B, jadi B ditambah C sama dengan bilangan yang pertamanya adalah 3. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 2, 4. 4 kali A, 4A ditambah 2 kali B, 2B ditambah dengan C sama dengan 4. Suku yang ketiga, berarti 3 pangkat 2, 9. 9 kali A, 9A ditambah 3 kali B ditambah dengan C sama dengan 6. Ini boleh kalian perpanjang, boleh juga cukup sampai sini. Kemudian kita tulis kembali seperti tadi. Kita mulai dengan 3. 3 ini adalah A tambah B tambah C. Kemudian 4 adalah 4A tambah 2B tambah C. Kemudian 6 adalah 9A ditambah 3B ditambah C dan seterusnya. Kita tidak hitung ya. Sekarang kita lihat perbedaannya. 4A dikurangi 3A, 4A dikurangi A jadi 3A. 2B dikurangi B tambah 1B. Ini juga sama. 9A dikurangi 4A berarti jadi 5A. 5A. 3B dikurangi 2B jadi positif 1B. C dikurangi C 0. Nah ini kita lihat. Di sini ternyata perbedaannya 5A dikurangi 3A jadi 2A. B dikurangi B 0. Nah kita lihat seperti tadi. Sekarang kita mulai dari atas dulu ya. 3 saya lingkari, Bapak lingkari. 3 sama dengan ya A tambah B tambah C. Kita simpan dulu di sini. A tambah B tambah C sama dengan 3. Ya. Kalau tadi kita mulai dari bawah dulu, sekarang kita dari atas dulu. Kemudian yang kedua, kita kasih persegi panjang. 1 sama dengan 3A tambah B. 3A tambah B sama dengan 1. Dan terakhir saya kasih yang jajar genjang paling bawah. Ini adalah 2A sama dengan 1. 2A sama dengan 1. Artinya A-nya sama dengan 1/2. A-nya sama dengan 1/2. Dari sini kita masuk ke sini. Berarti 3 kali 1/2 tambah B sama dengan 1. Ini kan 3/2 ya. 3/2 tambah B sama dengan 1. Jadi B-nya sama dengan 1 dikurangi 3/2. 1 dikurangi 3/2 adalah negatif 1/2. B-nya negatif 1/2. Kemudian kita punya di sini A-nya 1/2, B-nya negatif 1/2, tambah C sama dengan 3. Ini dikurangi ini kan 0. 0 ya. Berarti C sama dengan 3. Sehingga kita punya C-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan negatif 1/2. A-nya sama dengan 1/2. Kita masukkan ke rumus. Ya, di sebelah sini ya. UN sama dengan A-nya 1/2. 1/2 N pangkat 2 ditambah, dikurang. Karena B-nya negatif setengah. Dikurangi setengah N ditambah C-nya 3. Boleh rumusnya seperti itu, atau boleh kalian rubah. Ini boleh ya. Boleh Bapak kasih tanda. Ini betul. Rumusnya ini betul juga.